Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diperjumpakan kembali dalam majlis ini sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Bulughul Maram. Dan semoga kajian kita dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih di subbab tentang menjauhi akhlak tercela. Kemarin hadis berkaitan dengan meninggalkan sifat atau menjauhi sifat-sifat munafik, kemudian mencaci maki, itu juga dilarang, akhlak tercela, termasuk juga berburuk sangka kemarin dikategorikan sebagai akhlak tercela. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk di hadis yang berikutnya, hadis yang ke-9. Wa an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala, dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, satu kali saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Ma'qil bin Yasar pernah mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan. Tidaklah seorang hamba yang Allah jadikan dia pemimpin untuk mengurusi rakyatnya, yamutu yawma yamut, kemudian dia mati karena sudah tiba ajalnya, wa huwa ghashun li ra'iyatihi, akan tetapi dia mati dalam keadaan menzalimi rakyatnya, illa harramallahu alaihi jannah, kecuali Allah akan mengharamkan dia surga. Jadi diharamkan surga bagi orang yang zalim terhadap rakyatnya dan dia belum bertaubat, kemudian dia meninggal dunia. Na'udzubillah ini. Jadi kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba yang Allah titipkan dia kekuasaan untuk memimpin ra'iyah. Dan ternyata ra'iyah itu rakyat dari bahasa Arab berarti ya. Rakyat diambil dari kata bahasa Arab yaitu ra'iyah, rakyat. Walaupun banyak sebetulnya ya, bahasa Indonesia itu yang diambil dari bahasa Arab. Seperti abdun, hamba, diadopsi oleh Indonesia dengan abdi. Benar atau tidak? Benar. Ini kan ada juga min abadin, abdi. Atau yamut, mati, mata yamut. Jadi bahasa Indonesia jadi mati mananya. Ya banyaklah sebetulnya contoh-contoh bahasa Arab yang kemudian dibahasa, diadopsi, diserap oleh bahasa Indonesia. Kita fokus lagi ya Bapak Ibu rahimakumullah kepada hadis Nabi ini.
Jadi ketika ada orang yang Allah titipkan kekuasaan dan na'udzubillah dia berlaku zalim kepada rakyatnya itu, kemudian ternyata dia meninggal dunia mati dalam keadaan seperti itu, maka ternyata surga bukan miliknya, diharapkan surga kepada orang-orang yang seperti itu. Dan memang Bapak Ibu rahimahullah, sering kami sampaikan bahwa salah satu hal yang paling potensial menjadikan orang itu berlaku semena-mena, berlaku zalim adalah ketika dia berkuasa. Ya banyak hal, misalkan ada orang yang kaya raya, boleh jadi dia akan berlaku zalim. Tetapi satu hal juga yang paling potensial yang menyebabkan orang itu berlaku semena-mena dan zalim adalah ketika dia berkuasa. Bapak Ibu rahimakumullah. Tetapi sebaliknya ketika ada seorang pemimpin yang saleh, yang berlaku adil, kalau ada seperti itu termasuk golongan yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 orang yang nanti akan mendapatkan lindungan dari Allah yang di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu golongan itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Lagi-lagi bahasa Indonesia ini. Imam bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Adil bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Jadi ini pentingnya Allah bagi siapa saja yang diberikan kesempatan mungkin untuk berkuasa menjadi pemimpin, dan tentunya tidak lama, paling banter ketika sudah pensiun, atau paling banter kalau di negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi paling banter 2 periode, benar atau tidak? Benar, 10 tahun atau 8 tahun kalau di Amerika ya. Karena per periode 4 tahun. Enggak lama berarti. Tidak lama. Dari jangka waktu yang tidak lama itu Allah titipkan pangkat dan kekuasaan adalah lebih layak untuk kemudian dipimpin dengan cara adil, jangan sampai menzalimi rakyatnya sendiri. Dan tentunya Bapak Ibu rahimakumullah, pemimpin yang dimaksud di sini bukan harus pemimpin dalam skala yang besar, Bapak Ibu rahimakumullah. Pemimpin komunitas juga harus berlaku adil. Ketua organisasi juga harus berlaku adil. Tidak hanya pemimpin sebuah negara yang harus berlaku adil, bahkan pemimpin dalam skala yang kecil sekalipun, entah itu tingkat keluarga atau tingkat RT, RW sampai tingkat istana negara, tetap diminta untuk berlaku adil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kita ini, kata Rasulullah, adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawab atas apa yang telah dia pimpin itu. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian, kata Rasulullah, adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawab atas apa yang telah dipimpinnya itu. Fal amiru 'alan nas ra'in wa huwa mas'ul. Adapun pemimpin negara, pemimpin suatu daerah yang mengurusi urusan rakyat, dia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Warrajulu, kata Rasulullah, ra'in ala ahli baitihi. Seorang suami adalah pemimpin terhadap keluarganya, anak dan istrinya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan juga akan dimintai pertanggungjawab seperti apa cara dia memimpin keluarganya itu. Siap-siap nanti ini, ya saya juga termasuk ya, akan dimintai
jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kata Nabi, wal mar'atu ra'iyatun ala mali ba'dihi wa waladihi. Seorang istri pun adalah pemimpin, adalah bertanggung jawab terhadap harta suaminya dan anak-anaknya. Wa hiya mas'ulatun anhum, dan istri pun juga akan ditanya seperti apa dia menjaga merawat anak-anaknya dan kemudian menjaga harta suaminya itu. Ya, ditanya semua jadinya. Nabi melanjutkan juga, wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Bahkan seorang budak pun bertanggung jawab atas harta tuannya dan juga akan dimintai pertanggungan jawab atas hal yang semacam itu. Jadi semuanya di antara kita adalah pemimpin dan tentunya akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap-siap saja. Semua akan ditanya, Bapak Ibu rahimakumullah. Yang enggak ditanya itu cuma Allah doang ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat surah ke-20 berapa? 21 ayat ke-22 kata Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. 2223 ya, bisa. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ayat semua manusia kata Allah mereka akan dimintai pertanggungan jawab wala yus'alun, tetapi Allah tidak. Ya, Allah tidak dimintai, Allah tidak ditanya. Yang ditanya itu adalah kita manusia. Jadi ya Allah, kita punya ini kapasitas sebagai pemimpin. Allah berikan amanah, lebih-lebih pemimpin dalam skala yang besar, mungkin dekat kecamatan atau kabupaten bahkan negara. Semoga yang menjadi pemimpin saat ini dalam seperti itu, seperti camat dan seterusnya, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku adil. Bapak Ibu rahimakumullah, karena bagaimanapun kekuasaan, pangkat dan jabatan itu sebetulnya adalah amanah dan hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sementara waktu saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Al-ayat. Qulillahumma malikal mulk, Allah yang raja di raja. Yang raja itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasha'. Allah memberikan kekuasaan, pangkat dan jabatan itu kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi tidak perlu bagi orang juga ya. Jadi camat mungkin, jadi bupati mungkin, bukan berarti atas kemampuan dia, tidak juga kata Allah. Tetapi Allah mengatakan tu'til mulka man tasha'. Allah yang memberi kekuasaan itu kepada orang atau kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tidak perlu kegeeran juga seolah-olah itu adalah prestasi dia, padahal tidak, hanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat layak untuk dijalankan dengan sebenar-benarnya. Jadi itu Alhamdulillah, hadis yang ke-9 ini larangan kepada kita untuk bertindak zalim, lebih-lebih kepada bawahan, termasuk bos. Apalagi ya, bos sangat potensial zalim kepada karyawannya. Ya, bos kok gitu ya, sangat potensial. Tapi insya Allah para bos-bos di sini ini, atau para direktur atau mungkin para CEO di sini ini kalau ada gitu, semoga bertindak, bersikap ramah terhadap bawahannya, karyawannya dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu alhamdulillah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-10. Wa an Aisyah radhiyallahu anha
dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dahsyat sekali sabdanya ini, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihi fashquq alaihi. Ya Allah, barang siapa di antara umat, barang siapa yang diberikan amanah untuk mengurusi urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan mereka, buatlah mereka sulit, buatlah dia sulit, atau persulitkanlah juga ia. Jadi kata Nabi SAW, ya Allah, orang yang diberikan amanah untuk mengurus urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan mereka, persulitkanlah juga ia. Nah, ini. Jadi dapat doa dari Rasulullah SAW. Didoakan ternyata. Sebetulnya di sini ada lanjutannya, Bapak Ibu. Lanjutannya adalah sempat kita baca tadi di syarahnya. Lanjutannya adalah wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihi farfaq alaihi. Lanjutannya adalah, ya Allah, barang siapa yang diamanahi suatu amanah untuk mengurus urusan umatku, kemudian dia bersikap lembut kepada rakyatnya itu, mempermudah urusan rakyatnya itu, mudahkanlah juga urusan dia, kata Rasulullah SAW. Jadi ini para pemimpin, para pejabat yang punya pangkat dan jabatan ini kita sampaikan kepada mereka, didoakan oleh Rasulullah SAW. Kalau berlaku adil, berlaku jujur, mempermudah urusan rakyatnya, mendapat doa dari Rasulullah, Allah memohon kepada Allah agar Allah mempermudah urusan dia. Sebaliknya ketika ada seorang pemimpin yang kemudian mempersulit urusan rakyatnya, juga dapat salam dari Rasulullah, dapat permohonan doa dari Rasulullah, ya Allah, persulitkanlah juga urusan dia. Dahsyat sekali ini. Dan doa Rasulullah itu tentunya apa? Terkabul, Allah, terkabul. Dikabulkan. Jadi ini kabar gembira termasuk kabar buruk ya. Kabar gembira bagi orang yang insya Allah ada niatan untuk berlaku adil. Sebaliknya kabar buruk kepada orang yang sudah terbiasa berlaku tidak jujur, zalim, tidak adil kepada rakyatnya itu. Nah ini. Jadi kan sekarang itu muncul slogan gitu ya. Kalau bisa bersulut, ngapain dipermudah? Slogan yang kurang ajar itu. Tanda kutip, ini kasar sedikit ini. Mohon maaf ya. Kalau bisa bersulut, ngapain dipermudah? Itu nggak benar. Yang benar adalah kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Itu yang benar. Ada sebuah hadis Bapak Ibu rahimahullah dari Nabi SAW. Ini hadis yang menurut saya dahsyat sekali. Kata Nabi, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa pada umatku, salatinuhum kal asad, pemimpin mereka seperti singa, wa wuzara'uhum kadhi'ab atau kadhi'ab, dan menteri-menterinya seperti serigala, wa qudaduhum kalbi, dan hakim-hakim pada saat itu seperti apa? Kalbun, anjing. Wasailun nas kal ghanaim, dan masyarakat ketika itu seperti domba, seperti kambing. Jadi akan datang suatu masa, kata Rasulullah, di mana pemimpinnya seperti singa. Singa itu katanya raja hutan. Padahal belum pernah ada pemilu di hutan. Tiba-tiba singa jadi raja hutan.
Kemudian wa wuzara'uhum kalbi'abi, menteri-menterinya seperti serigala. Tahu serigala, licik gitu ya. Kemudian wa qudaduhum kalbi, dan hakim-hakimnya seperti anjing. Tahu anjing? Anjing adalah hewan yang akan nurut kepada orang yang ngasih apa? Ya tulang gitu ya. Mana yang menguntungkan, mana yang ngasih tulang, mana yang menghasilkan cuan, itulah yang dia bela. Itulah kondisi sosial dan nanti akan ada di tengah-tengah umat Rasulullah SAW. Berita buruknya kata Rasulullah, masyarakat ketika itu kalbana seperti domba doang, seperti kambing. Nabi melanjutkan, fakaifa ya'ishu al-manam minal asad wal dhi'abi wal kalbi. Bagaimana mungkin domba akan hidup di tengah-tengah singa, serigala, dan anjing? Kira-kira bisa atau tidak? Tidak bisa. Dahsyat sebenarnya ya, analoginya itu. Bagaimana mungkin seekor domba akan bisa bertahan hidup di tengah-tengah singa, serigala, dan anjing? Tidak bisa. Itulah tanda kutip ya, prediksi Rasulullah terkait dengan kondisi sosial masyarakat yang akan menimpa umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi? Pemimpinnya seperti singa. Singa walaupun dikenal sebagai raja hutan, bukan memakmurkan rakyatnya tapi makan rakyatnya. Benar atau tidak? Betul. Raja hutan tapi bukan ngasih makan rakyatnya tapi makan rakyatnya. Itu singa itu. Singa. Ditambah lagi para mantrinya seperti serigala udah licik menurut serigala. Ditambah lagi kemudian para hakimnya tidak menegakkan keadilan seperti anjing. Itu. Makanya muncul istilah street justice katanya, pengadilan jalanan, yang bayar akan menang itu. Dan ini na'udzubillah, semoga kondisi seperti ini tidak menimpa negara kita Indonesia, amin. Semoga. Kalau udah seperti itu udah hancur. Bapak Ibu rahimakumullah, ada hadis lagi berkaitan dengan pemimpin ini yang juga mungkin perlu disampaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin wa lastakhlafa min khalifatin." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi dan tidaklah Allah mengangkat seorang pemimpin illa kanat lahu bitanatan, kecuali dia akan memiliki dua orang kepercayaan. Bitanatun ta'muru bil ma'ruf wa tahuddu 'alaihi. Orang kepercayaan pertama, dia melakukan amar ma'ruf, menyuruh kebaikan. Wa bitanatun ta'muru bisyarri wa tahuddu 'alaihi. Sedangkan orang kepercayaan yang kedua justru menyuruh melakukan tindakan keburukan dan mendorong orang lain agar juga melakukan tindakan keburukan. Wal maksud man asallallah, orang yang selamat adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya rahimahullah, seorang yang memimpin itu kata Rasulullah ada dua orang kepercayaan. Boleh jadi sebetulnya pemimpinnya orang yang saleh, boleh jadi. Tetapi kemudian dia punya dua orang kepercayaan. Ada dua kelompok besar yang mungkin mempengaruhi kebijakan dia itu. Kalau sistemnya kayak negara. Jadi dia seorang pemimpin, tapi ada dua kekuatan besar yang bisa mempengaruhi kebijakan yang dia ambil itu. Kelompok pertama adalah teman kepercayaan, orang kepercayaan yang mengajak kepada kebaikan. Tapi
Orang kebiasaan kedua adalah justru sebaliknya. Dia mengajak pemimpinnya itu untuk melakukan tindakan kejelekan dan juga mengarahkan orang lain, mendorong rakyatnya untuk juga melakukan tindakan keburukan dan kejelekan. Nah ini, na'udzubillah ini ya, semoga lagi-lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mungkin diberikan kepercayaan, amanah, kekuasaan, pangkat dan jabatan dan kepemimpinan, semoga diberikan teman kepercayaan yang saleh dalam berbuat yang salehah, yang bisa menguatkan dia pemimpinnya itu dalam urusan kebaikan. Jadi ini penting Ibu. Jadi dia mengambil keputusan. Tidak mungkin Bapak Ibu orang itu akan mengambil keputusan atas ide dia sepenuhnya, tidak mungkin. Tidak ada itu. Tidak ada orang yang mengambil keputusan bahkan pemimpin besar sekalipun tanpa masukan intervensi dari bawahannya, dari teman-temannya, tidak ada. Mestinya akan ada masukan dari orang lain, dan semoga orang yang memberikan masukan kepada pemimpin ini adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, yang bisa menguatkan pemimpinnya untuk melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Jadi ini penting ya Bapak Ibu, penting sekali. Nah ini. Jadi itu Bapak Ibu rahmatullah, pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mempersulit rakyatnya, didoakan oleh Allah agar hidupnya juga oleh Rasulullah hidupnya juga dipersulit. Sebaliknya, orang yang mempermudah urusan orang lain, mempermudah urusan rakyatnya, mendapatkan permohonan dari Rasulullah agar hidupnya juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan semoga tadi jangan sampai kemudian seperti Fir'aun. Ini Fir'aun termasuk orang yang memang menyombongkan diri, zalim karena harta. Makanya tadi saya sampaikan harta karena jabatan ya. Jadi jabatan sangat memungkinkan berlaku zalim dan semena-mena. Termasuk juga harta. Kalau harta itu berlaku kepada Qarun. Kalau pangkat dan jabatan berlaku kepada siapa? Fir'aun. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, surah Taha, surah ke-20, surah ke-20 ayat 24 dan 43, termasuk surah An-Nazl ayat ke-17, kata Allah, idhhab ila fir'auna innahu tagha, atau idhhab ila fir'auna innahu tagha. Duhai Musa dan Harun, kata Allah, berangkatlah kamu kepada Fir'aun, dakwahi dia, innahu tagha, kata dia termasuk orang yang menyombongkan diri, zalim disebabkan pangkat dan jabatan yang dia pegang saat itu. Tagha dalam bahasa Arab itu sombong karena kekuasaan. Kalau zalim dan sombong karena harta itu bahasa Arabnya adalah bagha. Sebagaimana Allah lekatkan kata bagha ini kepada Qarun. Kaya kan Qarun itu, tapi dia bukan raja. Allah sebut di dalam surah Al-Qasas ayat ke-76. Kata Allah, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi. Sesungguhnya Qarun, kata Allah, termasuk kaumnya Nabi Musa. Jadi Musa itu ya hidup di zaman Fir'aun, iya, di zaman Qarun, iya. Kata Allah, Qarun adalah kaumnya Nabi Musa, fabagha alaihi. Kemudian dia berlaku zalim, menyombongkan diri dikarenakan harta dan kekayaan yang dia miliki itu, antara tagha dan bagha. Nah, ini penting apa?
Jangan seperti Qarun. Jadilah pemimpin seperti siapa? Nabi Daud ataupun putranya siapa? Nabi Sulaiman. Bapak Ibu rahmatullah. Adakah yang lebih kaya dari Sulaiman? Tidak ada. Tapi ternyata dia mengatakan hadza min fadli Rabbi, kata dia itu. Semua kekayaan ini, semua kekaisaran ini, semua pangkat dan jabatan ini adalah min fadli Rabbi, bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada Daud, kemudian punya anak Sulaiman, dan kerajaan Sulaiman ini kata Allah tidak akan bisa ditandingi oleh generasi manapun di muka bumi ini. Tidak bisa tertandingi oleh ratu. Misalnya itu Elizabeth mungkin, atau mungkin yang sekarang Rusia, Vladimir Putin misalkan, dan seterusnya. Kan Putin udah berapa tahun berkuasa itu? Udah 30 tahun mungkin, lebih lama. Tidak akan dapat mengalahkan kekuasaan dan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim surah Shad surah ke-35. Kata Allah, qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah saya dan karuniakanlah kepadaku mulkan, kerajaan, kekuasaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak dapat ditandingi oleh generasi-generasi setelahku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau dari Allah adalah zat yang maha pemberi. Gak ada. Nah, ini. Dan ternyata Sulaiman itu bertindak adil, Bapak Ibu rahimakumullah, meneladani ayahnya yaitu Nabi Daud alaihissalam, yang mana orang Daud ini diminta oleh Allah untuk menjadi khalifah yang adil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qasas juga tentunya. Al-Qasas apa ya? Iya, betul. Al-Qasas ayat ke-26 kata Allah, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq. Al-ayah. Ya Daud, kata Allah, duhai Daud, fahkum bainan, putuskanlah urusan-urusan manusia itu, rakyatmu, bil haqqi, dengan adil dan benar. Wala tattabil hawa, dan jangan ikuti hawa nafsumu itu. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, teladan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman tentunya bagi orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah sebagai pemimpin, sebagai pemangku kekuasaan dan jabatan, untuk berlaku adil dan bijaksana, tidak zalim kepada rakyatnya sendiri. Tentunya kita lagi-lagi bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan pemimpin-pemimpin yang soleh. Tapi sedikit lagi ya Bapak Ibu, ada ayat yang cukup menarik sebetulnya di Quran itu berkaitan dengan pemimpin ya. Allah sebutkan di Quran surah Al-An'am ayat ke-29. Kata Allah, wa kadzalika nuwalli ba'dal zalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Dan begitulah kata Allah, wa kadzalika nuwalli ba'dal zalimin ba'dan, dan kami angkat seorang pemimpin di tengah masyarakat, seorang pemimpin yang zalim di tengah masyarakat yang juga zalim. Ini logis sebetulnya ayat ini ya Bapak Ibu. Benar atau tidak? Benar. Bagaimanapun pemimpin itu lahir dari mana? Rakyat juga ternyata.
Kalau rakyatnya udah zalim, udah gak benar, maka siapapun nanti yang akan jadi pemimpin ya sama, juga sama-sama zalim dan tidak benar. Sebaliknya kalau udah rakyatnya, masyarakatnya benar, siapapun nanti pemimpin yang akan terpilih ataupun diberikan amanah, insya Allah adalah pemimpin yang saleh. Wa kadzalika nuwalli ba'dal zalimina ba'dam bima kanu yaksibun. Dan begitulah kata Allah, kami angkat pemimpin yang zalim di tengah-tengah masyarakat yang juga zalim. Na'udzubillah. Jadi itu mungkin Bapak rahimahullah bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.